Halo Sobat Bijak, Bisa Pajak akan memberikan materi-materi yang spesial buat Sobat Bijak yang ingin mengerti dan belajar lebih lanjut mengenai perpajakan. Pajak tidak hanya ditujukan untuk kaum profesional saja, tapi ditujukan juga buat setiap warga negara Indonesia yang sudah wajib ber-NPWP. Nah, bagi Sobat Bijak yang menganggap dirinya awam pajak, dapat belajar bersama di channel Bisa Pajak. Materi-materi spesial yang saya maksud mengenai seputar pertanyaan mengenai pajak, dan sekaligus saya akan memberikan jawabannya juga. Materi ini berguna juga buat Sobat Bijak yang mau mengikuti ujian brevet dan USKP. Materi pertama mengenai KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Silakan mengikuti terus sampai selesai. Mari belajar bersama Bisa Pajak. Bisa Pajak akan memberikan materi pertanyaan sekaligus jawaban yang diperlukan untuk menambah wawasan di bidang perpajakan. Dapat juga sebagai referensi untuk ujian brevet dan USKP. Materi pertama mengenai KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kita akan mulai untuk pertanyaan dan jawabannya sebagai berikut. Ruang lingkup pembetulan sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang KUP adalah karena salah tulis, salah hitung, dan kekeliruan penetapan peraturan di bawah ini termasuk kesalahan hitung, kecuali A. Kesalahan yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan suatu bilangan. B. Kesalahan yang berasal dari perkalian atau pembagian suatu bilangan. C. Kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan atau putusan yang berkaitan dengan bidang perpajakan. D. Kekeliruan menghitung tarif pajak terutang. Jawabannya adalah D. Kekeliruan menghitung tarif pajak terhutang. Penjelasan jawaban. Sesuai penjelasan pasal 16 Undang-Undang KUP, ruang lingkup pembetulan yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang KUP terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari kesalahan tulis antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Kesalahan hitung antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian suatu bilangan. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undang perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase norma perhitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tindak kena pajak, kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Pertanyaan selanjutnya. Bagi setiap wajib pajak, permohonan keberatan adalah A. Hak yang dapat digunakan apabila surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa pemberitahuan hasil pemeriksaan. B. Hak yang dapat digunakan apabila terdapat kesalahan hitung dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan. C. Hak yang dapat digunakan apabila surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan. D. Hak yang dapat digunakan apabila tidak setuju dengan jumlah pokok pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan. Jawaban dari pertanyaan ini adalah D. Hak yang dapat digunakan apabila tidak setuju dengan jumlah pokok pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan. Penjelasan jawaban. Sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP, bahwa hak yang dapat digunakan apabila surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa pemberitahuan hasil pemeriksaan adalah permohonan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak sesuai pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP.
bahwa hak yang dapat digunakan apabila terdapat kesalahan hitung dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan adalah permohonan pembetulan surat ketetapan pajak sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP, bahwa hak yang dapat digunakan apabila surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah permohonan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak sesuai pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, bahwa hak yang dapat digunakan apabila tidak setuju dengan jumlah pokok pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan adalah permohonan keberatan. Pertanyaan selanjutnya. Daluarsa penagihan pajak berupa hak untuk melakukan penagihan pajak tertangguh apabila kecuali A. Diterbitkan surat paksa, B. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, C. Diterbitkan surat teguran pajak, D. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jawaban dari pertanyaan ini adalah C. Diterbitkan surat teguran pajak. Penjelasan jawaban. Sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Undang-Undang KUP, dinyatakan bahwa daluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila A. Diterbitkan surat paksa, B. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, C. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4, atau D. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pertanyaan berikut. Apabila surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda. Terhadap wajib pajak di bawah ini tidak dikenakan denda tersebut kecuali A. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, B. Bendahara yang statusnya dibekukan sementara, C. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, D. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Jawabannya adalah B. Bendahara yang statusnya dibekukan sementara. Penjelasan jawaban. Sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan dinyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap A. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, B. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, C. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia, D. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, E. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Pertanyaan berikutnya. Jatuh tempo pelunasan untuk pajak penghasilan pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan adalah A. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, B. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, C. Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, D. Paling lama tanggal akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jawabannya adalah B. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penjelasan jawaban.
Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Berdasarkan ketentuan di atas, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03 2014 yang rangkumannya terlihat dalam tabel 2.1. Jadi, PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor ke kas negara paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPh pasal 15 jatuh tempo pada tanggal 15 jika PPh pasal 15 tersebut harus dibayar sendiri. Pertanyaan berikutnya. Wajib pajak yang dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama A. 2 bulan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis. B. 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. C. 3 bulan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis. D. 3 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Jawabannya adalah B. 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Penjelasan jawaban. Sesuai pasal 3 ayat 4 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pertanyaan selanjutnya. Wajib pajak dapat mengajukan gugatan pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang kepada A. Pengadilan Pajak, B. Pengadilan Negeri, C. Pengadilan Tata Usaha Negara, D. Pengadilan Niaga. Jadi jawabannya adalah A. Pengadilan Pajak. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26, atau penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Pertanyaan nomor 8. Wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak menerima SK-PKB sebesar 30 juta yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2011 dengan batas akhir pelunasan tanggal 3 Februari 2011. Wajib pajak diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah tetap sebesar 5 juta setiap bulan. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut. A. Angsuran ke-1, 2% kali 30 juta, dan angsuran kedua, 2% kali 5 juta. B. Angsuran ke-1, 2% 30 juta, dan angsuran kedua, 2% kali 20 juta. C. Angsuran ke-1, 2% kali 30 juta, dan angsuran kedua, 4% kali 25 juta. D. Angsuran ke-1, 2% kali 30 juta, dan angsuran ketiga 2% kali 20 juta. Kita melihat dulu penjelasan jawabannya. Sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang KUP, dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak
juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Wajib pajak menerima SKPKB sebesar 30 juta yang diterbitkan tanggal 4 Januari 2011 dengan batas akhir pelunasan 3 Februari 2011. Wajib pajak diperbolehkan mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah tetap 5 juta. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut. Angsuran ke-1, 2% kali 30 juta sama dengan 600.000. Angsuran kedua, 2% kali 25 juta sama dengan 500.000. Angsuran ketiga, 2% kali 20 juta sama dengan 400.000. Angsuran keempat, 2% kali 15 juta sama dengan 300.000. Angsuran kelima, 2% kali 10 juta, 200.000. Angsuran keenam, 2% kali 5 juta, 100.000. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah D. Angsuran ke-1 2% 30 kali 30 juta dan angsuran ketiga 2% kali 20 juta. Pertanyaan nomor 9. Pejabat yang berwenang mengangkat pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadi penyidik tindak pidana perpajakan adalah A. Menteri Kehakiman, B. Menteri Keuangan, C. Kepolisian Republik Indonesia, D. Direktur Jenderal Pajak. Jawabannya adalah A. Menteri Kehakiman. Penjelasan jawaban. Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.H.01.09.01 tahun 2011. Pejabat PPNS merupakan pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pejabat PPNS diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pertanyaan selanjutnya. Pemeriksaan atas penghapusan NPWP termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan A. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan. C. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. D. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Jawabannya adalah C. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Penjelasan jawaban. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang KUP, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan di atas merupakan wewenang Dirjen Pajak dan dilakukan dengan dua tujuan, yaitu menguji kepatuhan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pasal 29 ayat 1.